Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 11 PDR akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai number dan juga string. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Eva Teresia Pradina, saya sendiri, dan juga Muhammad Rafli, dan Zara Aisyah Andari Prayudi. Di sini pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai number. Pengertian dari number itu sendiri, dalam pemrograman, number adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan nilai numerik seperti integer atau bilangan bulat dan juga float, bilangan pecahan. Number ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dan juga perhitungan dalam pemrograman. Nah, di sini ada beberapa jenis dari number atau biasa sering disebut dengan bahasa pemrograman Python. Ada beberapa jenis tipe data. Yang pertama itu ada bilangan bulat atau integer, atau biasa sering disebut dengan singkatan int. Merupakan bilangan bulat. Terdapat dua jenis bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif dan juga bilangan bulat negatif, dan tanpa desimal dengan panjang tak terbatas. Di sini kita ada contoh dari Python, di mana variabel X-nya itu sama dengan 1, Y-nya itu sama dengan 356 sekian, dan juga Z-nya ini minus 3255,522. Nah, pada bilangan bulat atau integer ini, tipe datanya ini tidak ada komanya atau tanpa desimal. Yang kedua, ada bilangan desimal atau disebut float. Float atau floating point number adalah angka positif atau negatif mengandung satu atau lebih desimal. Contohnya bisa kita lihat di sini, di mana ada variabel X sama dengan 1,10, Y-nya di sini 1,0, dan juga Z-nya minus 35,59. Nah, dalam float ini atau bilangan desimal, ini tuh boleh menggunakan koma atau desimal, di mana angka positif maupun negatif juga diperbolehkan. Nah, yang ketiga ada bilangan kompleks atau kompleks. Bilangan kompleks ini ditulis dengan lambang J sebagai bagian dari imajiner. Nah, bilangan kompleks ini merupakan gabungan tipe data bilangan real dengan tipe data imajiner. Di sini kita juga mempunyai contohnya, di mana variabel X-nya itu sama dengan 3 plus 5J, Y-nya itu 5J, dan Z-nya itu minus 5J. Oke, selanjutnya, di sini ada representasi number dalam memori komputer. Di sini ada sistem bilangan biner. Nah, dalam pemrograman Python, bilangan biner ini dapat direpresentasikan dengan menggunakan awalan 0B, diikuti dengan rangkaian digit biner. Sebagai contoh, bilangan biner 1101 dapat direpresentasikan sebagai 0B1101 dalam Python. Di sini kita juga ada contoh dari Python. Yang pertama, ada mendefinisikan bilangan biner, di mana variabel A sama dengan 0B1101. Terus ada juga menampilkan nilai bilangan biner ketika di print outputnya itu adalah 13. Nah, ada juga melakukan operasi biner pada bilangan biner. Di sini ada variabel B sama dengan 0B1010. Variabel C-nya ada A dan B, di mana itu merupakan operasi N bitwise, dan printnya itu output 0B1000. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah representasi number dalam memori komputer saat mengkonversi dari dan ke sistem bilangan biner. Dalam Python, konversi dari dan ke sistem bilangan biner dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi bin dan integer. Untuk mengkonversi bilangan
desimal ke biner digunakan fungsi bin dengan argumen bilangan desimal. Bisa dilihat dari contoh di bawah ini, A sama dengan 13, B sama dengan biner A, printnya B, outputnya 0B1101. Boleh di next. Sedangkan untuk mengkonversi bilangan biner ke desimal, gunakan fungsi integer dengan argumen string bilangan biner dan basis bilangan. Basis bilangan untuk sistem bilangan biner adalah 2. Contohnya, C sama dengan kutip 2 1101, D sama dengan integer C, 2, print D-nya outputnya 13. Fungsi integer ini akan mengembalikan bilangan desimal yang merepresentasikan bilangan biner yang diberikan. Argumen kedua dari fungsi integer menentukan basis bilangan dari string yang diberikan. Dalam kasus ini, basis bilangan adalah 2 karena bilangan yang diberikan adalah bilangan biner. Boleh di next. Kemudian ada string. String adalah tipe data dalam pemrograman komputer yang digunakan untuk mempresentasikan teks atau karakter yang terdiri dari satu atau lebih karakter. Karakter dalam string dapat berupa huruf, angka, tanda baca, atau karakter khusus lainnya. Dalam bahasa pemrograman, string direpresentasikan dengan tanda kutip. Misalnya dalam bahasa Python. Sebuah string bisa direpresentasikan dengan kutip tunggal atau ganda. Tanda kutip ganda dan tunggal dapat digunakan secara bergantian. Namun perlu diperhatikan jika sebuah string mengandung tanda kutip dalamnya, maka tanda kutip yang digunakan untuk merepresentasikan string harus berbeda. Contohnya pada gambar ini print kutip 1 hello world, dan penggunaan tanda kutip ini memastikan bahwa teks hello world dikenali sebagai string dan bukan sebagai dua kata terpisah yang mungkin memiliki arti khusus dalam bahasa pemrograman. Penggunaan tanda kutip juga memungkinkan untuk menggunakan karakter numerik sebagai bagian dari string. Misalnya, kode berikut digunakan untuk menyimpan alamat jalan, address sama dengan tanda kutip tunggal 123 Central Avenue. Tanda kutip ini, karakter numerik 1, 2, 3 ini akan ditafsirkan sebagai angka. Tapi dengan tanda kutip, karakter tersebut dikenali sebagai bagian dari string yang mewakili alamat jalan. Karakteristik string sendiri ada 6. Yang pertama, immutability. String bersifat tidak dapat diubah setelah didefinisikan. Ini berarti bahwa setiap operasi yang memodifikasi string sebenarnya membuat salinan baru dari string asli. Yang kedua ada sequence. String adalah urutan karakter. Setiap karakter dalam string memiliki indeks yang unik yang memungkinkan kita untuk mengaksesnya secara individual. Yang ketiga adalah Unicode. String bisa terdiri dari karakter dalam berbagai bahasa dan simbol yang tercakup dalam standar Unicode. Setiap karakter dalam string direpresentasikan oleh sebuah kode Unicode, dan beberapa karakter mungkin memerlukan beberapa kode Unicode untuk direpresentasikan. Yang keempat, representasi di memori. String direpresentasikan sebagai urutan byte atau karakter dalam memori komputer. Representasi ini bisa berbeda-beda tergantung pada encoding yang digunakan. Misalnya, string dalam encoding ASCII akan direpresentasikan sebagai urutan byte tunggal untuk setiap karakter. Sedangkan dalam encoding Unicode seperti UTF-8, sebuah karakter mungkin direpresentasikan sebagai beberapa byte. Yang kelima ada operasi. String mendukung berbagai operasi seperti penggabungan string atau concatenation, pencarian substring, pemotongan substring, penggantian karakter, dan lain-lain. Beberapa operasi mungkin memerlukan alokasi memori tambahan karena string bersifat tidak dapat diubah. Yang keenam adalah kepatuhan. String bisa diketik menggunakan tanda ketik tunggal atau ganda. Dalam beberapa kasus, kita perlu menghindari penggunaan karakter khusus seperti ketik tunggal atau karakter escape dalam string karena dapat menyebabkan kesalahan sintaksis atau keamanan. Lalu yang berikutnya jenis-jenis string. Ada berbagai macam jenis-jenis strings, namun akan difokuskan ke 3 jenis string saja.
Yang pertama, string sederhana. String sederhana atau simple string adalah salah satu tipe data pada pemrograman yang digunakan untuk mempresentasikan teks atau karakter. Simple string terdiri dari serangkaian karakter yang diapit oleh tanda kutip, baik itu kutip 1 atau kutip 2. Dapat dilihat contohnya tanda kutip 2 hello world atau tanda kutip 1 1 2 3. Dalam pemrograman, string sederhana atau simple string biasanya digunakan untuk mempresentasikan data yang berupa teks seperti nama, alamat, atau pesan. Dalam bahasa pemrograman tertentu, string sederhana dapat dioperasikan dan dimanipulasi dengan berbagai cara, seperti menggabungkan 2 atau lebih string, memotong string, atau memeriksa apakah string mengandung karakter tertentu. Yang kedua, string format. String format adalah suatu teknik dalam pemrograman yang digunakan untuk memasukkan nilai variabel ke dalam sebuah string. Dengan menggunakan string format, kita dapat membuat string yang dinamis dan mudah diubah sesuai dengan nilai variabel yang berbeda. Secara umum, terdapat beberapa cara untuk menggunakan string format, tergantung pada bahasa pemrograman yang digunakan. Beberapa bahasa pemrograman memiliki sintaks khusus untuk string format, sementara yang lain memanfaatkan fungsi atau metode tertentu untuk melakukan string format. Ya, dapat dilihat juga contohnya. Lalu berikutnya yang terakhir yaitu format string literals atau yang disingkat menjadi f-string. F-string sangat berguna untuk membuat string yang kompleks dan memudahkan pemformatan string secara dinamis. String ini biasanya menambahkan huruf F kecil atau F besar di depan string. Contohnya F tanda kutip, lalu karakternya nama saya adalah. Namun perlu diingat bahwa F-string hanya tersedia di Python versi 3,6 dan yang lebih baru, dan tidak bisa digunakan di versi Python yang lebih lama. Ya, boleh di next. Yang berikutnya deklarasi dan inisialisasi string. Deklarasi string dilakukan dengan menentukan nama variabel yang akan digunakan untuk menyimpan string. Dalam pemrograman, deklarasi dan inisialisasi string adalah proses membuat variabel string dan memberi nilai awal ke dalamnya. Cara membuat variabel string dan menetapkan nilai awalnya. Untuk membuat variabel string dan menetapkan nilai awalnya, Anda dapat menggunakan sintaks berikut dalam beberapa bahasa pemrograman umum. Yang pertama pada bahasa pemrograman JavaScript. Di JavaScript, Anda dapat membuat variabel string dengan menempatkan nilai string dalam tanda kutip tunggal atau ganda. Contohnya bisa dilihat var nama sama dengan kutip 2 John Doe, lalu var alamat kutip 2 Jalan Jenderal Sudirman nomor 123. Lalu untuk mencetak nilai variabelnya bisa konsol log nama dan konsol log alamat. Ya, boleh di next. Lalu pada bahasa pemrograman Python bisa dilihat Anda juga dapat membuat variabel string dengan menempatkan nilai string dalam tanda kutip tunggal atau ganda. Contohnya membuat variabel string dan menetapkan nilai awalnya nama sama dengan kutip 2 John Doe, lalu alamat sama dengan kutip 2 Jalan Jenderal Sudirman nomor 123, dan mencetak nilai variabelnya print nama dan print alamat. Pada contoh di atas, kita membuat variabel nama dan alamat dengan tipe data string dan menetapkan nilai awalnya masing-masing John Doe dan Jalan Jenderal Sudirman nomor 123. Kemudian kita mencetak nilai variabel tersebut dengan menggunakan print atau console log tergantung bahasa pemrograman yang digunakan.
Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11, mengenai numbers and string. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kelar.